Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Salam dari kelas 1A Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah sejarah komputer, yang kedua adalah pengertian hardware dan software, yang ketiga pengertian jaringan, dan yang terakhir adalah basis bilangan. Oke, masuk pengertian yang pertama adalah sejarah komputer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah komputer. Sejarah komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan penghitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Komputer mengalami pembaruan dari tahun ke tahun, yang mana pertama kali muncul belum terlihat seperti yang saat ini kalian gunakan, melainkan benar-benar seperti mesin penghitung. Fungsinya juga sangat sederhana, hanya sebagai alat pembantu perhitungan matematika. Komputer dibagi dari generasi ke generasi. Generasi pertama disebut tabung vakum. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton, tapi hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebih. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri. Generasi kedua disebut generasi transistor. Generasi tabung vakum mengalami perkembangan sehingga tergantikan oleh teknologi transistor sebagai komputer utama yang sangat canggih, mulai digunakan sekitar tahun 1959 sampai 1965. Beberapa kelebihan yang dimiliki adalah ukurannya yang lebih kecil daripada tabung vakum, tidak terlalu panas, dan minim tingkat kegagalan. Generasi ketiga adalah generasi IC. Generasi ini disebut generasi ketiga. Bentuk transistor diperkecil kemudian diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien, juga merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor dan keyboard. Generasi yang terakhir ini, generasi mikroprosesor, pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian di tahun 1984, perusahaan Apple merilis Macintosh. Secara komputer dan perkembangannya selanjutnya memasuki masa mikroprosesor, yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia hingga saat ini. Yang kedua adalah pengertian hardware dan software. Pengertian hardware atau perangkat keras komputer adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat oleh kita secara kasat mata dan dirasakan langsung. Menurut ahli James O'Brien, pengertian hardware merupakan semua komponen peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, dan lain-lain, masih banyak lagi. Contoh hardware yang pertama adalah CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer, CPU sering disebut juga sebagai prosesor. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. Contoh yang kedua adalah RAM. Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memedulikan letak data tersebut dalam memori atau acak,
Jadi, RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu. Contoh yang ketiga adalah hard disk. Hard disk adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Semua data yang ada dalam komputer, baik itu dokumen, gambar, data sistem, aplikasi, semua itu akan tersimpan dalam perangkat ini. Pengertian software. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Beberapa jenis software antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Google Chrome, yang kedua adalah SmartDev, yang ketiga adalah Adobe Premiere, dan terakhir adalah After Effects. Itu semua adalah contoh-contoh dari software. Yang ketiga adalah jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Untuk membuat jaringan komputer, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Setiap titik akhir kadang disebut host dalam jaringan. Setiap titik akhir kadang disebut host dalam jaringan memiliki pengenali yang unik. Seringkali alamat IP atau alamat media access control yang digunakan untuk menunjukkan sumber atau tujuan transmisi. Endpoint dapat mencakup server, komputer pribadi, telepon, dan berbagai jenis hardware jaringan yang lain. Yang terakhir adalah basis bilangan komputer. Basis bilangan komputer adalah teknik untuk mewakili angka dalam arsitektur sistem komputer. Setiap nilai yang kalian simpan atau masukkan ke dalam memori komputer memiliki sistem angka yang ditentukan. Misalkan, ketika kita mengetik beberapa huruf atau kata, komputer menerjemahkannya dalam angka karena komputer hanya dapat memahami angka. Komputer dapat memahami sistem nomor posisi di mana hanya ada beberapa simbol yang disebut digit, dan simbol-simbol ini mewakili nilai yang berbeda tergantung pada posisi yang mereka tempati dalam angka tersebut.